A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidus syuhur unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una, amma ba'du. Jamaah kajian Ahad pagi rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama thalabul ilmi, semoga bermanfaat fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang ittiba dengan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Pagi ini kita akan bicara tentang anak kita bukan kita. Apa maksudnya, Bu? Anak kita bukan kita. Nah, diawali dengan pertanyaan begini, Bu. Apakah kita ingin anak-anak kita seperti kita, Pak? Pengen enggak, Pak? Pengen? Ibu pengen anak kita seperti kita? Lebih baik dari kita. Ibu juga pengen begitu? Jadi ternyata kita pengen anak kita tidak seperti kita, kan? Karena kita pengen anak kita lebih baik. Ya. Kita pengen enggak anak kita itu karakternya seperti kita? Pengen, Pak? Pengen enggak karakter anak kita seperti kita? Pengen enggak, Ustaz? Pengen enggak anak kita itu kualitas dirinya sama dengan kita? Pengen enggak, Bu? Tidak? Pengennya lebih baik. Bapak pengennya lebih baik juga? Ya. Pengen enggak anak kita pernikahan dan rumah tangganya seperti kita? Pengen enggak, Bu? Pengen? Bapak? Pengen enggak? Bapak Ibu yang punya anak perempuan, pengen enggak anak perempuan kita nanti suaminya seperti bapak-bapak? Pengen enggak, Pak? Bu, boleh enggak anak perempuan Ibu suaminya nanti seperti suami Ibu sekarang? Pengen begitu enggak? Yang lebih baik, berarti suami Ibu belum baik. Yang punya anak laki-laki, boleh enggak, Pak, anak laki-laki kita nanti istrinya seperti istri kita sekarang? Boleh enggak, Pak? Ya. Jadi semuanya kita pengen anak kita itu lebih baik, karakternya lebih baik, kualitasnya lebih baik, pernikahan dan rumah tangganya lebih baik, ya, istrinya lebih baik dari istri kita, ya, suaminya lebih baik dari suami ibu-ibu, kan kita pengennya begitu. Jadi artinya kita pengen anak kita tidak seperti kita, anak kita lebih baik dari kita. Nah, pertanyaannya adalah, jika ingin anak kita lebih baik dari kita, apa yang harus kita lakukan, Pak? Apa? Dipondokin? Enak banget. Udahlah, urusan pondok nanti biar jadi lebih baik, saya nggak mau ngurus. Bapak Ibu, kita menjadi begini hari ini seperti ini, itu model pola asuhnya seperti apa? Pola asuh orang tua kita, kan?
Jadi kalau kita tidak merubah pola asuh kita, hasilnya seperti apa? Seperti kita hari ini kan? Kalau kita pengen anak kita lebih baik, berarti ada yang harus dirubah kan? Yang harus berubah siapa? Anak atau orang tua? Orang tua. Ya. Jika ingin suami anak perempuan kita lebih baik dari suami ibu hari ini, apa yang harus dilakukan, Bu? Apa yang harus dilakukan, Bu? Jangan sampai kita pengen tapi kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Apa, Bu? Apa? Berusaha merubah. Yang dirubah siapa? Bapak-bapak, kalau kita pengen istri anak kita itu lebih baik dari istri kita sekarang, apa yang harus dilakukan? Apa Pak yang harus dilakukan? Tadi kita kan pengen begitu, tapi tahu nggak apa yang harus kita lakukan untuk itu? Apa, Bu? Belajar. Bisa nggak misalnya begini? Nah, besok kalau kamu sudah pengen nikah, bilang ya sama ibu, tak carikan istri yang lebih baik dari ibu. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Kenapa? Belum tentu cocok jawabannya. Bapak-bapak, kalau anak laki-laki kita sudah pengen nikah, bisa nggak kita ngomong begitu? Nah, kamu kalau udah pengen nikah, ngomong sama bapak. Nanti tak carikan istri yang lebih baik dari istri bapak, dari ibumu. Bisa nggak begitu, Pak? Bisa nggak? Bisa nggak, Dad? Ya. Rumusnya di dalam Al-Quran apa? Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Jadi yang harus kita lakukan apa? Siapkan anak-anak kita menjadi lebih baik, nanti akan Allah temukan dengan jodoh yang baik. Jadi tidak usah mikir orang lain, yang kita pikirkan siapa? Anak kita. Ya. Lebih baik menyiapkan anak kita menjadi baik agar nanti Allah temukan dengan jodoh yang baik, karena itu adalah janji Allah. Nah, bagaimana kita menyiapkan anak kita menjadi baik? Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu juga harus berubah. Ya. Ini ada contoh, tapi ini film India, Bu. Ya. Jadi ini bagus banget. Suatu hari seorang bapak berkunjung ke anak perempuannya yang ikut suami. Ya, dia berkunjung ke situ, kebetulan anak perempuannya kerja kantoran, menantu laki-lakinya juga kerja kantoran. Bapak ini berkunjung karena kangen, kemudian di situ beberapa waktu. Ketika istrinya dan menantu laki-lakinya pulang kantor, suaminya duduk membaca koran, minta dibuatkan minum. Istrinya, dia sibuk membersihkan rumah, mencuci pakaian, masak, ngurusin anak. Suaminya sedang apa? Duduk membaca koran. Istrinya sedang apa, Pak? Sibuk. Bapak-bapak, kalau anak perempuan bapak yang begitu, gimana rasanya, Pak? Gimana rasanya, Pak? Kita datang ke tempat menantu kita, anak kita perempuan sibuk, suaminya duduk baca koran, nonton TV. Gimana perasaan Bapak? Apa? Nangis. Gimana perasaan Ibu? Sedih. Bapak sekarang begitu enggak, Pak? Begitu enggak, Bu, Bapak? Nah, kalau bapaknya begitu, bisa enggak kita berharap anak perempuan kita nanti dapat suami yang enggak begitu? Bisa enggak? Nah, bapak ini kemudian menangis kan? Lihat anak perempuannya begitu. Tapi dia bisa marah enggak? Enggak bisa. Dia melihat menantu laki-lakinya, kemudian dia berkata dalam hatinya sendiri, menantu saya belajar begitu dari bapaknya, karena saya juga begitu. Apakah dia menasihati menantu laki-lakinya? Tidak. Apa yang dia lakukan?
Dia berjanji dalam dirinya sendiri, mulai sekarang saya akan bantu istri saya. Maka pulanglah dia ke rumah. Istrinya kaget. Tiba-tiba bapak ini mau mencuci, ya, ikutnya punya rumah, ikut cuci-cuci piring dan seterusnya. Istrinya bingung. Lalu dia bilang, mulai sekarang saya akan bantu kamu. Sampai kemudian kebiasaan ini berjalan, dia hubungi anaknya, "Nak, bapak ibu kangen, berkunjunglah ke sini, ajak suamimu." Dia berkunjung, diajak suaminya. Ya. Kemudian suaminya ini melihat, bapak kok berubah ya? Bapak kok sekarang sama ibu begitu? Dia mau bantu-bantu ibu. Yang terjadi setelah itu apa? Menantu laki-lakinya juga berubah. Apakah bapak ini menasehati menantunya? Tidak. Bagaimana cara dia menasehatinya? Dia berubah dulu. Dia merubah dirinya dulu, ya. Dia merubah sikapnya terhadap istri, kemudian dia tunjukkan perubahan itu kepada menantu laki-lakinya. Itu yang membuat menantu laki-lakinya berubah. Jadi diawali dari mana? Diawali dari merubah diri sendiri, bukan menyuruh orang lain berubah. Begitu ya Pak? Maka tadi pertanyaannya, Bu, boleh tidak anak perempuan ibu dapat suami seperti suami ibu sekarang? Kalau tidak boleh, minta suami ibu berubah. Bapak juga begitu. Boleh tidak anak perempuan bapak, anak laki-laki bapak dapat istri seperti istri bapak sekarang? Kalau tidak boleh, ayo Pak berubah supaya istri kita berubah. Jangan menyuruh istri kita berubah, tapi suami dulu yang berubah, nanti istri akan berubah. Istri juga begitu. Jangan suruh suami berubah, awali saja merubah diri, nanti insya Allah suami akan berubah. Kok serius banget Bu? Ini yang tidak dari awal, mohon maaf ketinggalannya. Ya. Maka Bapak Ibu rahimahullah, jika ingin agar anak kita menjadi lebih baik dari kita, maka kita harus mengajarkan logika kehidupan di atas prinsip yang jelas agar anak kita memiliki kualitas hidup yang jelas. Ya. Yang dicontohkan tadi adalah logika perubahan. Ya. Itu logika perubahan. Jadi supaya anak kita ini menjadi lebih baik dari kita ajarkan logika kehidupan itu. Dan harus dibangun di atas prinsip yang jelas. Karena kita muslim, maka logika kehidupannya harus dibangun di atas prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Nah, ciri-ciri anak, tanda anak kita itu mempunyai prinsip yang jelas, logika yang jelas, yang dibangun di atas prinsip yang jelas, itu ada 3. Yang pertama adalah faham bahwa dia tidak bisa merubah orang lain. Yang bisa dia lakukan adalah merubah respon diri terhadap orang lain. Kita tidak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah respon diri kita terhadap orang lain. Ajarkan itu kepada anak-anak kita dan dimulai dari diri kita sendiri. Ya. Prinsipnya adalah hidup ini antara aku dan Allah, bukan antara aku dan manusia. Siam kita begitu enggak, Pak? Puasa kita itu bisa dipamerkan enggak? Kalau sholat bisa dipamerkan enggak? Bisa. Tilawah bisa dipamerkan? Zakat bisa? Haji bisa dipamerkan? Bagaimana cara kita memamerkan puasa? Gimana caranya, Pak? Kita ingin menunjukkan pada orang bahwa kita ini puasa. Caranya gimana? Kalau kita ingin menunjukkan pada orang lain bahwa kita sholat, kan gampang.
Adzan kita ke masjid, sholat orang bisa lihat. Tapi kita ingin menunjukkan pada orang lain bahwa kita puasa, bagaimana caranya? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Berarti puasa itu antara siapa dengan siapa? Antara kita sendiri dengan Allah. Orang lain mau menganggap kita puasa atau tidak, penting nggak itu? Tidak penting. Tapi kita yakin bahwa Allah Maha tahu kita puasa. Itu yang membuat kita meskipun sendirian di rumah dan banyak makanan enak, kita tetap tidak makan. Karena puasa itu urusan kita dengan Allah. Orang lain menganggap kita puasa atau tidak, itu tidak penting. Artinya apa? Itu kan bagaimana kita merespon orang lain. Bayangkan kalau semua amal kita begini. Ketika kita punya kontribusi yang paling besar di dalam sebuah perjuangan, ketika sumbangan kita paling banyak di dalam sebuah perjuangan, kemudian kita tidak peduli apakah itu dinilai oleh orang lain atau tidak, kita tidak pedulikan itu. Tapi kita tahu bahwa Allah Maha tahu. Malaikat tidak pernah salah mencatat, Allah tidak pernah salah membalas. Ibu, berbuat baiklah pada suami. Tidak usah pedulikan apakah suami menganggap kebaikan itu perlu dibalas atau tidak. Karena kalau suami tetap berbuat zalim, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau istri taat kepada suami, itu juga urusan Anda kepada Allah. Ya sudah, ya biarlah suami saya jahat, yang penting saya. Karena itu urusan kita dengan Allah, kan bukan dengan manusia. Berat Bu? Ya. Kalau tidak berat, hadiahnya payung. Karena berat, maka hadiahnya surga. Suami juga begitu kan. Biarlah kita tidak dihargai oleh istri. Ya. Yang penting kewajiban kita laksanakan. Karena itu adalah perintah Allah. Soal istri kita tidak menghargai, itu urusan istri dengan Allah. Gampang kan? Gampang kenapa? Oh, itu gampang diucapkan. Yang berat itu melakukannya. Jadi kalau teman-teman yang di Takmir Al-Manar ini berjuang keras bagaimana menghidupkan ini dan seterusnya, tapi tidak dihargai oleh orang lain, ya tidak apa-apa juga kan? Itu kan urusan kita dengan Allah, bukan dengan manusia. Nah, kalau kita tanamkan anak kita begini, Bapak Ibu, berani tidak anak kita bohong? Kita bisa bohong pada manusia kan? Bisa tidak kita bohong pada Allah? Tidak bisa. Jadi nah, urusan kamu itu dengan Allah, bukan dengan manusia. Kamu loh bisa loh kamu bohong sama ibu, bisa loh bohong sama bapak, tapi bisa tidak kamu bohong sama Allah? Tidak bisa kan? Jadi kalau anak kita sudah paham konsep begini, ya Allah, itu luar biasa. Dia udah punya prinsip yang kuat, punya logika yang jelas. Jadi logikanya hidup ini diawasi oleh Allah. Kita tidak bisa menipu manusia. Nah, kita bisa menipu manusia, tapi kita tidak bisa menipu Allah. Kita bisa mendolimi orang lain, tapi Allah pasti akan memberi balasan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Surat Al-Isra ayat 7. Betul tadi? Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu buat kamu. Jika kamu berbuat buruk, juga buat kamu. Ya. Kalau prinsip ini tertanam kuat, berani tidak kita berbuat buruk? Karena semua akan kembali pada diri kita. Termasuk ketika orang lain berbuat buruk kepada kita, kita tidak akan membalas dengan keburukan juga. Karena balasan yang kita berikan itu juga akan kembali pada diri kita. Kalau orang Jawa bilang paling sederhana kan sopo gawe nganggo becik ketitik olo ketoro. Sopo nandur panen. Itu kan rumusnya orang Jawa begitu.
Coba kita tanamkan pada anak-anak kita begitu. Ada cerita begini, Bu. Karena sekarang ini modelnya online sekolah. Ketika ujian semester online dari rumah, anak bisa nyontek nggak? Bisa kan? Ada anak yang ulangan matematika dan fisikanya nilainya 100. Ketika kembali ke sekolah, masuk offline, dia ketakutan ketemu gurunya. Ini gimana nanti kalau saya disuruh ikut olimpiade? Karena olimpiade itu diambil yang nilainya tertinggi. Loh, kenapa kamu takut? Saya dapat 100 itu karena nyontek. Dia udah ketakutan dulu. Nanti kalau saya disuruh mewakili olimpiade, gimana saya? Kalau dia menolak, nggak bisa karena nilainya 100. Kalau dia jujur, maaf Pak Guru, saya dapat nilai 100 karena nyontek. Ketahuan nggak? Ketahuan. Terus apa yang harus dilakukan siswa ini? Mau jujur, nanti nilainya dikurangi. Mau tidak jujur, dia disuruh olimpiade, lebih memalukan lagi, nanti nilainya bisa 40. Ya, susah kan begitu? Jadi dia nyontek, akhirnya kembalinya pada siapa? Kepada dia sendiri. Dia yang kalang kabut. Jadi bingung dia sekarang. Padahal matematika dan fisikanya nilainya 100. Ya. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, yang bisa kita lakukan adalah merubah respon diri terhadap lingkungan, terhadap orang lain dengan respon yang positif, sehingga kita menjadi pribadi yang positif. Perilaku kita positif, tutur kata kita positif. Maka itu kemudian akan menghasilkan respon positif dari orang lain. Contohnya begini, Bu. Ada seorang istri yang punya gejala jantungnya bengkak karena dia selalu merespon negatif terhadap suami. Dia itu kecewa berat dengan suaminya karena penghasilan suaminya sedikit, suaminya ndablek, suaminya ibadahnya kurang, sholatnya sering bolong. Si istri ini pengennya suaminya itu ibadahnya baik, kerjanya rajin, perhatian pada keluarga. Ketika dia punya keinginan begitu, dia memberikan respon negatif terhadap suaminya dengan marah setiap hari. Dia mangkel setiap hari, akibatnya jantungnya bengkak. Ya. Tapi ketika istri ini merubah respon terhadap suaminya dengan respon yang positif, ya inilah takdir Allah yang harus saya jalani. Saya dapat suami yang begini, sudahlah, saya hormati suami saya syukuri berapapun nafkah yang diberikan oleh suami. Saya selalu berdoa agar suatu saat Allah berikan hidayah supaya dia rajin sholat. Dia mulai menghormati suaminya, kemudian dia menulis surat cinta buat suami. Isinya dia memuji suami, berterima kasih pada suami dan seterusnya. Dia rubah responnya terhadap suami yang awalnya negatif menjadi positif. Maka yang pertama, bengkak jantungnya membaik. Yang kedua, suaminya juga berubah menjadi lebih baik. Diawali dari mana? Respon positif terhadap suami. Ada lagi seorang istri yang suaminya itu pelit luar biasa. Dia mengeluhkan suami yang pelit. Kalau suami ngasih uang, itu nanti kalau habis itu akan ditanya. Ya, pengalaman ini, Bu. Ya apa itu dite? Saya sama anak pesen tak to. Mangko tuku beras, nggo beras piro? Mangko tuku gas barang kok apa gas iki entek pirang tabung. Itu suaminya begitu. Istrinya stres Pak dapat suami begini. Stres ya, Bu? Ya. Dia pengen suaminya itu berubah. Saking pengennya dia suaminya berubah sampai dia kena migrain karena mikirkan suaminya. Ya.
Lalu dia mencoba merubah responnya terhadap suami. Dia kemudian mencoba yang tadinya responnya negatif terhadap suami, dia rubah menjadi respon yang positif. Diawali dengan menulis surat cinta buat suami. Dia berterima kasih, menjadi suami yang baik, menjadi imam buat saya. Terima kasih, kamu selalu menafkahi saya. Betapa saya merasa hampa ketika kamu tidak ada di rumah, dan seterusnya. Itu surat cintanya begitu. Apa yang terjadi setelah itu, Bu? Suaminya berubah 90 derajat. Tidak pernah lagi tanya tentang belonjone nggak ngopo. Sudah, dia kasih. Dia jadi lebih sayang pada istri. Yang tadinya istri minta diantar jenguk orang tuanya saja tidak diizinkan, sekarang suami yang nawarin. Wis kangen urung to karo bapak ibu, ayolah tak antar. Sekarang begitu. Dari mana itu? Istrinya merubah respon terhadap suaminya. Selama ini dia pengen suaminya berubah, dia komplain pada suaminya, dia menasihati suaminya, mempan. Tapi ketika dia merubah dirinya, suami berubah enggak? Kan di At-Tahrim ayat 6 kan perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi diawali dari diri dulu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau di rumah tangga semuanya begitu. Tidak ada yang menuntut orang lain berubah, tapi selalu mengawali perubahan dari diri sendiri. Suaminya begitu, istrinya begitu, anaknya begitu. Masya Allah. Seperti apa kira-kira, Bu? Maka Bapak Ibu yang hari ini suami istri hadir di sini, ayolah, tidak usah nyuruh istri berubah. Ayo para suami, berubah dulu. Ya, para istri tidak usah suruh suami berubah, tapi istri yang berubah dulu. Kira-kira nanti anak berubah enggak? Maka ada contoh kasus lagi, Bu. Ada seorang ibu yang mengeluhkan anaknya. Anaknya ini bandelnya luar biasa, dikuandani wangnya lepol. Sampai ibu ini setiap hari harus marah kepada anaknya minimal 5 kali dalam satu hari. Dia tahu jadwal marahnya itu. Ditulis jadwal marahnya dia. Ibu marahnya sehari berapa kali? Saya minimal 5 kali, Pak. Coba tulis. Jam berapa ibu marah? Oh, dia tulis itu. Ya. Apa yang ibu inginkan terhadap anak? Saya ingin anak saya ini tidak bandel lagi, Pak. Tidak ngeyel. Oke. Yang harus berubah siapa, Bu? Ya anak saya lah. Kan yang bandel anak saya. Kan dia bilangnya begitu. Terus cara ibu merubah anak bagaimana? Saya marahi. Berubah enggak? Enggak. Coba sekarang dibalik, Bu. Berubah dari diri sendiri dulu. Ibu dulu yang berubah. Marahnya dikurangi, diskusinya ditambah dengan anak. Dia coba itu. Dia bikin kesepakatan dengan anak. Dia kurangi marahnya. Anaknya berubah, Bu. Dimulai dari ibunya kan. Jadi kalau kita ingin merubah orang lain, itu awali dulu dari diri kita. Contoh yang paling sederhana begini, Bu. Bapak-bapak kalau ketemu orang tidak ramah, orang itu ramah enggak dengan kita? Enggak. Tapi kalau kita mikirnya begini, iki wong petukan ora tau ramah, coba nek dhek ramah, aku ya ramah kok. Bisa enggak logika begitu? Orang lain itu juga mikirnya gitu. Ketemu kita itu, wong kok ora ramah ini, coba dhek ramah, aku ramah suka. Terus siapa yang mulai? Tidak ada. Tapi kalau kita mulai duluan, orang lain responnya berubah tidak terhadap kita? Iya kan? Di Amerika, ya, ada seorang wanita, dia membawa poster kebenciannya terhadap Islam ketika ada acara kajian Islam di sebuah masjid. Dia bawa poster itu digantung, dan dia teriak-teriak menghina Islam. Ini direspon negatif apa positif, Bu? Pak, kalau ada begini respon kita negatif apa positif? Gimana respon kita? Wah, amar ma'ruf nahi mungkar loh. Kita tangkap enggak orang itu? Kita hajar enggak orang itu? Iya. Ternyata mereka responnya enggak begitu. Ada salah satu pengurus kajian itu, kemudian dia datangi wanita ini, dia peluk.
ajak jabat tangan, dia peluk, dia rangkul, ayolah kita ngobrol dulu di teras masjid. Positif apa negatif respon gini? Positif kan? Diajak wanita itu ngobrol di masjid, lama-lama kebenciannya terhadap Islam hilang, kemudian dia masuk Islam. Bayangkan kalau responnya negatif, tangkap wanita itu, hajar, dia semakin lari dari Islam atau mendekat ke Islam? Nah, biasanya respon kita terhadap hal-hal begini gimana, Bu? Positif atau negatif? Bahkan terhadap khilafiyah saja respon kita sering negatif, apalagi terhadap hal begini. Apa yang membuat respon kita negatif? Kadang-kadang kita punya prasangka yang negatif juga. Maka Allah perintahkan ijtanibu katsiran minadh dzann, jauhilah prasangka, jauhilah prasangka, agar pikiran kita positif. Kita dilarang menjelekkan orang lain karena mungkin dia justru lebih baik di mata Allah. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Itu kan respon positif. Jadi setiap kita melihat orang lain, itu respon kita adalah, oh bisa jadi dia lebih baik kok di mata Allah dibandingkan kita. Kalau respon kita begitu, enak nggak? Tidak ada yang merasa lebih baik. Bisa jadi kita membenci sesuatu, padahal menurut Allah itu yang lebih baik buat kita. Ini respon positif kan? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ini logika Al-Quran. Jadi logika-logika ini harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Boleh jadi kita membenci sesuatu, tapi itu justru baik buat kita, karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Bukankah ridha Allah tergantung ridha orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua? Artinya apa, Pak? Ridha itu respon negatif apa positif? Murka itu respon negatif apa positif? Berarti kalau kita merespon positif terhadap anak kita, respon Allah juga positif terhadap anak kita. Kalau respon kita negatif terhadap anak kita, maka respon Allah juga negatif. Maka kita harus selalu merespon positif terhadap anak kita, termasuk ketika anak kita berbuat salah. Bu, kalau suatu hari tiba-tiba anak ibu jujur berkata begini, Bu, maaf, tadi saya minum minuman keras. Apa respon ibu? Gimana, Bu? Marah? Gimana, Pak, responnya? Marah apa? Alhamdulillah gitu. Marah. Seperti apa marahnya, Bu? Istighfar terus. Kowe iki ngisin-ngisin ke wong tuamu. Kalau kita merespon negatif, apa yang terjadi dengan anak kita? Ketika anak kita bilang, maaf Pak, tadi saya minum minuman keras bareng teman-teman, kemudian dimarahi habis-habisan, apa yang terjadi dengan anak kita? Gimana? Tidak akan cerita lagi, dia nanti akan berbohong kan? Wah, anak jujur mati senani ini mending ngapusi lah. Atau bisa jadi dia malah minggat, atau bisa jadi dia punya dendam pada orang tuanya. Tapi bagaimana cara merespon positif begini? Loh, anak kita minum minuman loh, masa kita harus respon positif? Gimana caranya? Gimana? Ya Allah, nak, tadi kamu habis minum deh, bareng siapa? Terus rasanya gimana minumannya? Ya Allah, Bu, pesing ternyata. Enak mana sama teh manis? Ya enak teh manis lah, Bu. Berarti minuman keras itu enggak enak ya? Enggak. Terus kenapa tadi kamu minum? Nah, saya kan cuma diajak teman-teman, Bu. Terus rasanya gimana? Ya Allah, Bu, pusing. Enggak enak ternyata. Oh begitu ya ternyata. Ibu belum pernah. Nah, kamu yang udah pernah, kamu bisa cerita, ibu jadi tahu ternyata minuman keras itu tidak enak. Terus besok kamu gimana? Ya sudahlah, Bu, kapok lah. Oke, bagus. Tapi kamu tahu enggak, itu membuat ibu kecewa. Ibu sudah maafkan kok,
Tapi kamu juga berdosa sama Allah. Dan kamu harus beristighfar dan tobat. Tobat itu apa sih? Menyesal dan tidak mengulangi. Oke, saya percaya kamu tidak akan mengulangi lagi. Karena kamu sudah merasakan bahwa minuman keras itu tidak enak. Itu respon positif apa negatif? Tujuannya apa? Untuk mencegah anak tidak mengulangi lagi. Jadi kita tetap ridho dengan kesalahan anak kita kan? Maka Allah ridho dengan anak kita. Ketika kita ridho kemudian Allah ridho, mudah tidak anak berubah. Ketika anak kita berbuat maksiat kemudian kita marah, Allah marah tidak? Marah. Ketika Allah marah, mudah tidak anak meninggalkan maksiat? Itu juga yang diceritakan oleh Ustadz Adi Hidayat kan? Ada yang sudah lihat postingannya? Seorang ibu yang mengeluh kepada Ustadz Adi Hidayat bahwa anaknya susah disuruh sholat. Sudah lihat itu? Sudah? Belum? Ibu ini mengeluh pada Ustadz Adi Hidayat, anaknya itu susah banget disuruh sholat. Apa yang Ustadz Adi Hidayat perintahkan? Disuruh marah enggak? Enggak kan? Apa yang dia perintahkan? Sholat qiyamul lail, sholat tahajud di kamar anaknya, kemudian berdoa dengan bersuara. Ya Allah, mudahkanlah anak saya untuk sholat dan seterusnya. Tidak disuruh marah, tapi disuruh berdoa di kamar anaknya. 3 kali ibu ini tahajud di kamar anaknya. Di hari ketiga anaknya nangis minta maaf kan? Hari ini anaknya bukan hanya rajin sholat, tapi dia juga jadi penghafal Al-Quran. Bayangkan kalau ibunya marah pada anaknya, nak, kamu sudah balik, tidak pernah sholat. Mau sholat? Tak pukul kamu kalau tidak sholat. Mau jadi apa kamu? Anak tidak pernah sholat. Kalau respon ibunya begitu, apa yang terjadi dengan anak? Tapi ibunya tidak begitu. Dia sholat saja, doakan anaknya. Anaknya berubah. Itu artinya respon positif terhadap keburukan anaknya. Ya. Jadi Bapak Ibu, apapun anak kita harus memberikan respon yang positif. Ya. Jangan memberikan respon yang negatif. Karena ketika kita merubah respon kita, maka respon orang lain terhadap kita itu juga secara otomatis akan berubah. Karena rumusnya di dalam Al-Quran begitu, in ahsantum li anfusikum. Kita tanamkan logika ini kepada anak kita. Ya, maka Bapak Ibu rahmatullah, kadang kita sibuk mengharap orang lain berubah agar kita bahagia, tapi lupa merubah diri untuk membahagiakan diri. Suami sibuk mengharap istri berubah supaya suami lebih bagi ya Allah, nek bojoku ngono kae iki aku seneng banget. Istri juga begitu, ya Allah, nek bojoku iki kaya ngono kae ya Allah, kaya ngopo seneng hatiku. Kita mengharap pasangan kita berubah. Ya. Ketika kita mengharap pasangan kita berubah dan dia tidak berubah, apa yang terjadi dengan diri kita? Kecewa, sakit hati dan seterusnya. Tapi coba kita rubah respon kita. Kita bahagiakan diri kita. Ya Allah, alhamdulillah saya dapat suami. Ya Allah, alhamdulillah saya dapat istri. Hidup ini ada tempat bersandar, ada tempat berdiskusi, ada tempat berbagi duka dan seterusnya. Maka jadi bahagia. Nah, jadi kadang kita selalu berharap pasangan kita berubah supaya kita bahagia, tapi kita tidak berpikir bahwa kita juga harus berubah untuk membuat pasangan kita bahagia. Ke anak juga begitu. Kita pengen anak kita berubah, tapi kita lupa untuk merubah diri kita agar anak kita juga berubah. Begitu Bapak Ibu, bisa dipahami? Ya. Jadi mari kita merubah respon diri kita terhadap lingkungan, terhadap pasangan, terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap tetangga dan seterusnya. Kita rubah respon itu dengan respon positif. Kita tidak pernah bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah diri kita sendiri. Kita tidak bisa merubah komentar orang lain, penilaian orang lain terhadap kita, tapi kita bisa merubah respon kita terhadap orang lain. Ingatlah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Allah tidak akan merubah kita. Allah tidak akan merubah orang-orang di sekeliling kita sampai kita terlebih dahulu merubah diri kita sendiri. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua dan ketiga insya Allah kita bahas di kesempatan yang akan datang. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.